Saudara-saudaraku, damai di hati, sebelum kita mengikuti pembacaan Alkitab dan perenungan dari firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kuduskanlah kami dan terangi kami dengan kuasa roh-Mu untuk membaca dan mendengarkan berita firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama-Mu ya Yesus, firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Mari kita ikuti pembacaan Alkitab. Bagian firman yang akan dibacakan dan kita renungkan di hari Minggu yang kudus, peringatan Minggu Sengsara yang kelima, di seluruh mimbar-mimbar pelayanan Gereja Masihi Injili di Minahasa, kita membaca dan merenungkan firman Tuhan menurut Injil Lukas pasal 22 ayat 63 sampai dengan ayat 71. Sekali lagi dalam Injil Lukas 22 ayat 63 sampai dengan 71, saya bacakan bagian firman ini sebagai berikut. Dan orang-orang yang menahan Yesus mengolok-olokkan dia dan memukulinya. Mereka menutupi mukanya dan bertanya, "Cobalah katakan siapakah yang memukul engkau?" Dan banyak lagi hujat yang diucapkan mereka kepadanya. Dan setelah hari siang, berkumpullah sidang para tua-tua bangsa Yahudi dan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu mereka menghadapkan dia ke mahkamah agama mereka. Katanya, "Jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami." Jawab Yesus, "Sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang, Anak Manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa." Kata mereka semua, "Kalau begitu, engkau ini anak Allah?" Jawab Yesus, "Kamu sendiri mengatakannya bahwa akulah anak Allah." Lalu kata mereka, "Untuk apa kita perlu kesaksian lagi? Kita ini telah mendengarnya dari mulutnya sendiri." Demikian isi Injil Lukas pasal 22 ayat 63 sampai dengan ayat 71. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagian bacaan ini mengetengahkan pada kita tentang Yesus yang diperhadapkan ke mahkamah agama. Siapa yang memperhadapkan Yesus ke mahkamah agama? Dan apa alasan mereka sehingga Yesus harus dihadapkan ke mahkamah agama? Menurut bacaan kita ini, saudara-saudara, bahwa ada 3 kelompok yang membawa Yesus, memperhadapkan Yesus ke mahkamah agama. Yang pertama adalah para tua-tua. Para tua-tua bangsa Yahudi. Mereka bukan cuma karena dikenal sebagai orang-orang yang berpengalaman, sehingga mereka dituakan, tetapi mereka adalah orang-orang yang dipandang terhormat dan dihormati. Mereka juga diberi kuasa dan kewenangan bersama-sama dengan para imam-imam kepala dalam rangka mengantar, membimbing umat Tuhan, bangsa Yahudi, pada kehidupan yang benar di mata bangsa.
Mereka adalah pengayom. Mereka adalah orang-orang yang diberi tanggung jawab dalam rangka mengantar, membawa kehidupan umat Tuhan kepada kehidupan yang lebih baik. Kemudian saudara-saudara, kelompok yang kedua adalah imam-imam kepala. Imam-imam kepala ini adalah pemimpin-pemimpin dari kelompok-kelompok imam. Mereka memiliki tanggung jawab khusus terkait dengan penata layanan, aktivitas, kegiatan agama secara khusus di Bait Allah. Tetapi juga bahwa imam-imam kepala adalah orang-orang yang juga memimpin para imam-imam untuk selanjutnya mendidik dan mengajar bagaimana kehidupan umat Tuhan untuk memiliki kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Bahwa mereka bertanggung jawab dalam rangka membangun kehidupan rohani, spiritualitas kehidupan umat Tuhan juga sangat bergantung pada para imam-imam kepala ini. Dan yang ketiga adalah ahli-ahli Taurat. Bahwa mereka adalah pakar-pakar penafsir kitab suci. Bahwa kepada mereka diberi tanggung jawab untuk bagaimana menafsir kitab suci untuk selanjutnya memberi pengajaran-pengajaran yang benar kepada umat Tuhan sehingga umat Tuhan boleh hidup sesuai dengan kehendak Allah berdasarkan kitab suci. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa dalam bagian ini justru orang-orang yang terpandang, orang-orang yang dihormati, terhormat, bahkan mereka juga dipandang sebagai orang-orang saleh di tengah-tengah kehidupan umat, di tengah-tengah kehidupan bangsa. Bahwa justru merekalah yang terlibat dalam konspirasi yang jahat untuk membawa Yesus ke mahkamah agama supaya dalam institusi yang sangat berarti ini Yesus divonis bersalah. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, konspirasi dari para tua-tua, imam-imam kepala, dan orang-orang Farisi ini telah membawa kehidupan banyak orang untuk pada akhirnya turut mempersalahkan Yesus. Padahal sesungguhnya Yesus tidak bersalah. Alasan utama di mana kelompok-kelompok ini membawa Yesus, memperhadapkan Yesus ke mahkamah agama, ini karena ada interest pribadi atau kelompok. Bahwa kehadiran Yesus, kiprah Yesus, kerja pelayanan Yesus mengancam popularitas sekaligus reputasi para pemimpin-pemimpin ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa untuk menjatuhkan Yesus, bahwa mereka menggunakan institusi atau lembaga mahkamah agama, supaya dengan demikian bahwa rencana mereka untuk membuat Yesus dihukum, tersingkirkan, boleh tercapai. Dan institusi mahkamah agama ini yang sebenarnya dimaksudkan dalam rangka memberi perlindungan hukum. Jadi mahkamah agama sebenarnya institusi yang seharusnya daripadanya ada produk hukum, aturan-aturan yang dimaksudkan untuk memberi perlindungan dalam rangka bagaimana menegakkan keadilan,
kebenaran, dan kejujuran ini telah dirusak oleh kepentingan-kepentingan dan interes-interes pribadi maupun kelompok. Dengan demikian, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, konteks bacaan ini terjadi politisasi agama. Bahwa agama dijadikan alat dan sarana untuk menjatuhkan orang lain. Dengan dalil agama, dengan alasan agama, di mana mereka menuduhkan kepada Yesus bahwa Yesus telah melecehkan, melakukan perlawanan terhadap pemimpin-pemimpin agama. Yesus telah memprovokasi masyarakat untuk melakukan perlawanan terhadap penguasa. Tapi sekaligus Yesus dituduh melecehkan nama dan kuasa Allah. Dan itulah sebabnya mereka membawa Yesus ke mahkamah agama. Namun saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam konteks bacaan kita ini, benar-benar terjadi penyalahgunaan kewenangan dan hak-hak yang sebenarnya harus dialami dan diterima oleh Yesus. Kita membaca dari ayat-ayat awal bacaan kita bahwa Yesus telah ditahan. Mereka telah mengolok-olokkan dia, bahkan telah menghina dia sampai memukulnya. Padahal proses peradilan ini belum berjalan. Jadi ada tindakan kesewenang-wenangan yang telah dilakukan terhadap Yesus. Dan benar-benar bahwa Yesus sungguh-sungguh disudutkan, dipojokkan dengan penghinaan-penghinaan yang disampaikan kepadanya. Tetapi di tengah-tengah penderitaan yang Yesus alami, maka bagaimana sikap Yesus terhadap pemimpin-pemimpin umat, pemimpin-pemimpin agama ini? Yesus menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka seperti dalam ayat yang ke-67. Jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami. Jawab Yesus, sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Saudara-saudara, jawaban Yesus bukan jawaban diplomatis. Jawaban Yesus, jawaban yang menunjuk kepada apa yang sedang terjadi. Ada realita yang sedang terjadi bahwa bagi mereka tidak ada kebenaran. Bagi mereka sesungguhnya tidak ada kebenaran dalam diri Yesus. Dan sebab itu saudara-saudara, Yesus tidak perlu untuk menjawab pertanyaan mereka. Dan apalagi ketika mereka menanyakan, kalau begitu engkau ini anak Allah. Jawab Yesus, engkau sendiri yang mengatakannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa hal penting yang dapat dikemukakan dalam rangka pemaknaan dari berita menurut Injil Lukas pasal 22 ayat 63 sampai dengan 71 ini. Yang pertama, bahwa kebenaran yang sejati hanya ada pada Yesus. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika para tua-tua Yahudi, imam-imam kepala, dan orang-orang Farisi ini semakin
berupaya untuk menyudutkan, mendiskreditkan Yesus dengan segala pertanyaan atau pernyataan apapun. Ini semakin membuktikan bahwa ketidakbenaran ada pada mereka dan kebenaran hanya ada pada Yesus. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal penting untuk kita juga perhatikan dalam bagian firman ini adalah bagaimana kebenaran ilahi dalam rangka digenapkan dalam diri Yesus, bahwa rangkaian perjalanan penderitaan dan kesengsaraan Yesus harus dia hadapi, harus dia jalani, agar supaya manusia yang telah melakukan perbuatan-perbuatan dosa, melakukan kompromi-kompromi kejahatan, konspirasi-konspirasi yang tidak benar, seperti yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh ini, juga sebenarnya mewakili cara hidup manusia yang memutarbalikkan kebenaran-kebenaran yang sesungguhnya. Dan oleh karena itu, saudara-saudara, bahwa Yesus harus menderita benar, agar supaya manusia yang tidak benar, manusia yang telah melakukan perbuatan dosa, dibenarkan dalam kebenaran Yesus. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada begitu banyak orang yang pada akhirnya terprovokasi bahwa mereka melakukan penghinaan, hujatan-hujatan, pemukulan terhadap Yesus. Dan mereka sendiri, orang-orang yang tidak tahu persis tentang persoalan apa yang sedang dihadapkan kepada mereka terkait dengan Yesus ditangkap dan dibawa ke mahkamah agama. Ada begitu banyak orang yang mudah terprovokasi dengan informasi-informasi yang tidak benar, dengan persepakatan-persepakatan pribadi ataupun kelompok yang secara sengaja memutarbalikkan kebenaran. Dan ada begitu banyak orang yang menjadi korban ketidakbenaran, ketidakadilan, dan ketidakjujuran. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus yang diperhadapkan ke mahkamah agama, dia menghadapi situasi dan kondisi ini dengan begitu tenang, dengan begitu sabar, dalam kerendahan hati, tetapi tetap dalam komitmen untuk memperkatakan tentang kebenaran. Ini juga harus menjadi warna khusus, warna khas kita, perenungan di minggu-minggu sengsara ini. Bahwa bisa jadi, bahwa di perjalanan hidup ini kita diperhadapkan dengan hal-hal yang tidak menyenangkan kita. Ada orang yang secara sengaja merugikan kita atau mendiskreditkan kita, atau hal-hal lain yang merusak nama baik kita. Bisa jadi itu kita hadapi. Tapi belajar dari cara Yesus. Mari kita hidup dalam kerendahan hati. Yesus begitu tenang. Dia mengendalikan emosi. Dia begitu mengendalikan dirinya. Dan ini menjadi pelajaran yang sangat penting pada kita. Ketika kita berhadapan dengan tantangan, ada masalah, ada pergumulan, bahkan ada penderitaan. Bahkan jika ada hinaan-hinaan, ada hujatan-hujatan, ada pelecehan-pelecehan yang terjadi, maka mari kita belajar seperti Yesus, menghadapi dengan tenang, mengendalikan diri, mengendalikan emosi, sambil tetap bertekun dan tetap berkomitmen untuk menjaga diri dalam segala kebenaran-kebenaran yang sesungguhnya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di minggu-minggu berjalan ini,
kita diarahkan untuk bagaimana lebih banyak tinggal di rumah, beraktivitas di rumah. Dan ini tidak mudah pada kita. Terhadap situasi ini, kita diperhadapkan pada bagaimana usaha kita untuk mengendalikan diri kita, mengendalikan emosi kita, supaya kita tetap tenang, dan sambil terus berkomitmen untuk menjaga diri dan melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Bisa jadi ada pengaruh-pengaruh yang tidak baik datang pada kita dalam kondisi seperti ini. Dan melalui berita-berita, melalui media sosial, juga banyak orang memberi tanggapan terhadap situasi yang sementara terjadi sekarang ini. Ketika oleh pemerintah mengarahkan kita supaya kita banyak tinggal di rumah, demikian juga oleh gereja berkaitan dengan pergumulan permasalahan global COVID-19 atau virus corona yang sedang melanda dunia sekarang ini. Ini menjadi pelajaran yang sangat berharga seperti cara Yesus. Bagaimana kita tenang, bagaimana kita tetap mengendalikan diri, bagaimana kita tetap mengendalikan emosi, termasuk mengendalikan segala keinginan-keinginan kita, supaya kita tetap hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesucian di hadapan Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, penderitaan tidak dapat kita elakkan dari realita kehidupan kita. Satu hal yang penting, bahwa manakala penderitaan melanda kita, tantangan dan pergumulan diperhadapkan pada kita, maka mari tetap kita andalkan Tuhan. Kita minta supaya Tuhan mengaruniakan roh kesabaran dan roh ketabahan. Sebagaimana Yesus dalam bacaan kita ini, ketika hujatan, ketika kejahatan, upaya-upaya untuk melakukan tindakan-tindakan kesewenang-wenangan terhadap Yesus, maka justru daripadanya Yesus berkata bahwa mulai sekarang Anak Manusia dipermuliakan, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Jika kita mampu bertahan di tengah-tengah pergumulan, jika kita mampu bertahan di tengah-tengah kesengsaraan, di tengah-tengah permasalahan dunia sekarang ini, sambil bertekun di dalam Tuhan, maka pasti ada kemuliaan sorga, ada kemenangan yang Tuhan anugerahkan bagi kita, asalkan kita tetap hidup percaya, mengandalkan Tuhan, menjadikan Tuhan pertama dan terutama. Jangan pernah pudar untuk mengasihi Tuhan dan berkomitmen untuk percaya kepadanya sekalipun berat tantangan yang kita hadapi. Dan jangan sekali-kali pudar untuk mengasihi sesama sekalipun kita di tengah-tengah tantangan dan pergumulan. Tanggung jawab iman kita bersama adalah saling menguatkan, saling mempedulikan satu terhadap yang lain. Karena itulah hakikat dari mengapa Yesus rela menderita, bahkan dia mati untuk kita, supaya kita semua boleh beroleh hidup dan diselamatkan. Terpujilah nama Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Amin. Mari berdoa. Bapa di dalam sorga, kuduskanlah firman yang telah kami baca dan kami renungkan. Ajar kami ya Tuhan, untuk menyikapi setiap persoalan hidup, tantangan dan pergumulan dengan sikap tenang, mengendalikan diri, mengendalikan emosi, dan tetap hidup percaya kepada Tuhan. Di tengah-tengah menjalani minggu-minggu sengsara ini, kuatkan dan teguhkan iman percaya kami, supaya kami tidak jatuh ke dalam pencobaan. Kami tidak
mempersalahkan siapapun. Tetapi kami justru belajar untuk introspeksi diri. Supaya kami mengenal siapa diri kami yang telah berbuat dosa dan bersalah di hadapan Tuhan. Untuk memohon pengampunan. Supaya kami beroleh pengharapan dan hidup berkemenangan dalam keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus Tuhan yang telah menderita bahkan mati menebus dosa kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kekal selama-lamanya. Kiranya kasih setia Tuhan menyertai kami semua, memberkati jemaat-jemaat yang beribadah di rumah masing-masing, yang beraktivitas di rumah masing-masing. Tuhan memberkati harapan-harapan dan kerinduan kami, cara khusus untuk mengalami pemulihan terkait dengan persoalan-persoalan dan permasalahan global yang sedang dihadapi dunia sekarang ini. Kami rindu berdoa dari rumah masing-masing, mereka yang sedang menderita karena virus corona. Tuhan memberkati tindakan-tindakan medis yang dilakukan pada mereka, supaya mereka berangsur-angsur mengalami pemulihan. Mereka yang sedang berduka cita karena ditinggal oleh orang-orang yang mereka cintai dan yang mengasihi mereka, biar Tuhan beri penghiburan atas mereka. Tuhan memberkati pemerintah, pemimpin-pemimpin bangsa kami dalam rangka upaya-upaya untuk menjawab permasalahan yang sedang dihadapi oleh banyak orang ini. Terima kasih Bapa di sorga, ajar kami gerejamu untuk sungguh-sungguh berkomitmen mengiring Kristus sekalipun penuh dengan tantangan dan pergumulan. Kami terus menjalani hidup ini, memaknai hidup ini, supaya Tuhan dipermuliakan. Dan dari kehidupan kami, banyak orang yang turut diberkati. Mereka yang sedang bergumul dan sedang menderita dalam banyak hal, kami jangkau dengan doa. Tuhan tolong pakai kami, pakai orang-orang di sekitar mereka untuk menjadi berkat dalam kehidupan mereka. Kami rindu supaya sukacita dan damai sejahtera boleh kami semua alami, dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara-saudara, demikianlah perenungan kita di Minggu Sengsara yang kelima ini. Kiranya kasih Tuhan akan selalu menyertai kita, dan terpujilah nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati.